Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahabat-sahabat mata Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang kami banggakan, para ikhwah asatidzah sekolah Quran dari berbagai SHQ alhamdulillah berkumpul pada majelis yang mulia ini. Ikhwah manajemen dan DPLP beserta ikhwah kepala sekolah dari masing-masing SHQ, semoga Allah kuatkan pundak kita semua dalam berjuang dakwah syiar Quran melalui lembaga sekolah Hafidz Quran. Terlebih lagi para orang tua yang ikut serta hadir pada majelis tadabbur khusus kajian bulanan di Tarhib edisi Tarhib Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada bunda, terutama kesabaran dalam mendidik mendidik buah hati, mendidik ananda sehingga kelak nanti ayah bunda akan memetik hasilnya, mungkin tidak di sini tetapi di sana insya Allah. Yang pasti di sana. Kalau di sini ini adalah mungkin terjadi, mungkin tidak. Tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kesemangatan kita dalam mendidik anak-anak ini kembali kepada seberapa hebat kita dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat surga dan sahabat mataku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada siang hari ini kita akan sama-sama membekali diri untuk memasuki Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Mari sahabat-sahabat mataku, saran saya, mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Saya ulangi, mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Kenapa? Karena jika masing-masing kita senantiasa menjadikan amal solehnya untuk yang terakhir kalinya, maka setidaknya ada kesemangatan untuk memberikan yang terbaik untuk yang terakhir ini. Dari mulai sholatnya, jika yakin ini adalah sholat yang terakhir, berikan sholat yang paling khusyuk. Puasanya pun sama, jika yakin tahun ini adalah Ramadan, puasa Ramadan yang terakhir, berikan puasa Ramadan yang terbaik yang kita miliki. Dari sedekahnya, jika kita yakin sedekah di bulan Sya'ban ini, sedekah di bulan Ramadan ini adalah sedekah yang terakhir, zakat yang terakhir, wakaf yang terakhir, infak yang terakhir, maka berikan sedekah, zakat, infak yang terbaik yang kita miliki. Karena itu semua akan kita nikmati insya Allah di sana, di alam akhirat insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat mata Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita bahan bakarnya ada di 5 ayat yang tadi dibacakan oleh Qari. Ustaz Aulia Rahman, semoga Allah merahmati beliau dan semoga bacaan yang dibacakan menjadi jembatan. Mohon izin untuk menampilkan menampilkan ayatnya. Baik, sudah tampil Ustaz Abi untuk ayatnya. Baik, silakan ayah bunda dan sahabat-sahabat lainnya bisa langsung membuka Qur'annya masing-masing. Kita akan belajar, kemudian mempelajari dan mengalami pelajaran
dari 5 ayat sebagai bahan bakar kita untuk bisa masuk ke bulan berkah ini insya Allah. Baik, kalau kita lihat dari ayat-ayat Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata luar biasa. Ini telah menyiapkan begitu banyak ya pahala-pahala yang Allah siapkan untuk kita pada bulan Ramadan nanti. Ya, unlimited miracle dan keunikan Ramadan yang Allah siapkan untuk kita semua. Setidaknya di sini ada 5 miracle, ya, 5 keajaiban yang akan Allah berikan kepada kita semua. Dan 5 miracle ini ada di setiap ayatnya. Yang pertama, pada ayat 183 di surah Al-Baqarah, kita menemukan pada kalimat la'allakum tattaqun. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, la'allakum tattaqun artinya adalah supaya kamu bertakwa atau supaya kalian bertakwa. Ya, terjemahannya variatif ya. Ada yang mengatakan supaya, agar, atau mudah-mudahan. Oke. Ini mereka yang pertama. La'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, di miracle yang kedua, di mana Allah memberikan keajaiban Ramadan ini, di ayat berikutnya ada pada ujung ayatnya, tepatnya pada kalimat wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah kalian berpuasa karena puasa itu khairun lakum, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, catat ya sahabat-sahabat mata Quran, miracle kedua ini ada pada kalimat khairun lakum. Ya, dengan Ramadan ini, insya Allah Allah berikan miracle berupa khair, keistimewaan, keberkahan, kebaikan-kebaikan untuk kita semua, ya. Berkah usianya, berkah hartanya, berkah fisiknya, berkah rumah tangganya, berkah usahanya insya Allah. Ini dengan the miracle Ramadan, insya Allah keberkahannya bahkan tanpa batas, unlimited al-barakah, gitu kan ya. Keberkahan yang tanpa batas, masya Allah, tabarakallah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, sahabat mata Quran dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan miracle berikutnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan miracle yang keempat berupa apa? La'allahum yarshudun. Ya, semoga mereka menjadi orang-orang yang benar, ya, menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang mendapatkan kebenaran karena mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini empat di ayat 100 selapnya dengan kalimat la'allahum yattaqun, ya, supaya mereka menjadi pribadi yang bertakwa. Baik, Bapak Ibu dan sahabat mata Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita kumpulkan ya the unlimited miracle of Ramadan, ya. Bagaimana keunikan-keunikan keistimewaan Ramadan yang tanpa batas itu, ya, setidaknya minimal ada 5 keutamaan, ya. 5 lumbung yang akan kita dapatkan yang Allah janjikan kepada kita untuk mendapatkannya insya Allah. Namun penting kita pahami bersama, ya, kalau kita tadabburi ayat demi ayat ini. Baik, yang pertama, kata kuncinya ada pada kata la'alla. Baik itu la'allakum atau la'allahum, ya, bedanya kalau kum itu kalian, kalau hum itu mereka. Yang pasti la'allanya sama. La'alla yang diartikan ya dengan arti supaya, agar, mudah-mudahan, itu maksudnya apa? Sebuah harapan, ya. Harapan dalam bahasa Arab pun sama,
la'alla ini masuk kategori harfur roja, huruf pengharapan, ya. Di mana yang namanya harapan mungkin terjadi, mungkin tidak, ya. Yang namanya harapan mungkin terjadi, mungkin tidak. Nah, di sini. Nah, di sini pentingnya kita pahami, kita tadaburi ayat demi ayatnya. Secara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, kita sadar bahwasanya ini harapan mungkin terjadi, mungkin tidak. Ini ketika Allah yang menyebutkan ini. Jadi kalau kita pahami bersama bahwasanya la'alla di sini ketika Allah yang mengatakan la'alla ini bukan lagi sebuah harapan, tapi ini adalah sebuah kepastian. Ya, jadi sahabat-sahabat ayah bunda mata Quran, ya, di sini bukan lagi sebuah harapan, tapi ini adalah sebuah kepastian. Jadi cara memahaminya la'allakum tattaqun, maknanya maksudnya adalah dipastikan menjadi pribadi yang bersyukur, ya. La'allakum tashkurun, dipastikan menjadi pribadi yang bersyukur, ya. Apalagi la'allahum yarsyudun, dipastikan menjadi pribadi yang benar, ya. Benar di mata Allah, benar di mata Rasulullah. Dan berikutnya adalah la'allahum yattaqun, dipastikan menjadi pribadi yang bertakwa untuk kedua kalinya. Masya Allah, ini yang kita pahami melalui metode tadabbur, ya. La'allakum tattaqun, ini menjadi pedek kita ini, ya. Yang awalnya kita memahami sebagai sebuah harapan, yang kita pahami harapan itu mungkin terjadi mungkin tidak, tetapi ketika Allah yang mengatakan la'allakum ini ternyata maknanya bukan lagi harapan, tapi ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Jadi ayah bunda dan sahabat-sahabat mata Quran, ya, yuk kita semangat karena ini sebuah kepastian, bukan harapan itu. Ya, manusia biasa, para penguasa, para pejabat, gitu kan ya, ketika mereka kampanye sering memberikan harapan-harapan, gitu kan ya, kepada masyarakat, kepada rakyat. Kalau sudah jadi, ya nggak tahu ya harapan-harapannya terkabulkan atau tidak. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah adalah innallaha la yukhliful mi'ad, ya. Sungguh Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka untuk yang terakhir ini yang terbaik yang kita miliki, karena ternyata ya keagungan, keutamaan Ramadan tadi sungguh sangat luar biasa yang menjadi kepastian bagi kita semua insya Allah. Baik, pertanyaannya ya Bunda, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar kita mendapatkan 5 miracle tadi? Ini penting, ya. Setelah kita paham tentang la'allakum, ya, kemudian la'allahum sama gitu kan ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Sebelum saya jawab, saya berikan kata kunci kedua, ya. Kalau tadi kita paham la'allakum atau la'allahum, yang kedua adalah lihat kalimat tattaqun, tashkurun, ya, kemudian yarshudun, yattaqun, itu semuanya menggunakan fiil mudhari. Ya, dalam gramatikal bahasa Inggris fiil mudhari artinya adalah present continuous, pekerjaan yang terus berkesinambungan. Jadi takunnya itu bukan hanya di Ramadan saja, tapi pasca Ramadan, sebelum Ramadan, pasca Ramadan, takunnya terus berkelanjutan, ya. Tashkurunnya pun sama, yang senantiasa bersyukur. Tidak hanya sekali Ramadan saja bersyukur, usai Ramadan nggak syukur lagi, nggak gitu mainnya, ya. Yang dipastikan Allah adalah tashkurun, pribadi yang senantiasa bersyukur, terus berkesinambungan. Maka ibadah Ramadan kita ini akan terbukti ba'da Ramadan, ya. Ayah bunda, sahabat-sahabat mata Quran, ini akan terbukti Ramadan kita ini berhasil tidaknya nanti
pasca Ramadan. Apakah kita masih tatkun? Apakah kita masih tashkurun? Ya, apakah kita masih yarsyudun? Ya, apakah kita masih bertakwa? Masih bersyukur? Apakah masih benar? Ataukah sebaliknya? Nah, di sini. Maka lebih kuatkan lagi. Kuatkan lagi dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, dipastikan menjadi pribadi yang berkesinambungan takwanya itu. La'allakum tashkurun, yang mana syukurnya pun berkesinambungan, berkelanjutan walaupun Ramadan telah usai. Ah, di sini ya. Baik, masuk ke pertanyaan besar tadi, bagaimana caranya? Nah, di sini ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini para ayah bunda yang usianya melebihi kami, itu kan ya, tentunya sudah banyak garam kehidupan yang ayah bunda rasakan, gitu kan ya. Bagi sahabat-sahabat ya yang seusia atau di bawah usia kami, nah ini mari kita cermati bersama ya. Bagaimana caranya nih agar miracle-miracle ini, keajaiban-keajaiban ini, ya, lumbung-lumbung pahala ini kita boyong semuanya insya Allah, ya. Kita akan mendapatkan semuanya, tidak hanya satu tapi semuanya. Jawabannya adalah amalkan setiap ayatnya, ya. Amalkan setiap ayatnya. Baik, sebelumnya mungkin saya absen dulu. Yang 5 miracle tadi, kalau boleh, di sini ada siapa aja nih? eh dari yang terjauh dulu deh. Kita sapa di sini ada yang dari Bandung. Siapa dari Bandung nih? Mana yang dari Bandung? Raise hand dari Bandung siapa aja? Ustadz Asep. Ah, mungkin Ustadz Asep bisa interaktif dulu Ustadz. Bisa antum murajaah kembali yang 5 miracle tadi Ustadz. Untuk murajaah jamaah juga nih. Apa saja yang sudah Allah siapkan ya 5 miracle Ramadan ini Ustaz. Fadhal Ustaz Asep. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Ustaz Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, qadarullah saya baru bergabung tadi di motor dari rumah ke sini ke Saki. Tapi saya Masya Allah. Tapi menyimak sempat Ustaz ya. mencatat belum dapat 3 sih Ustaz. Jadi tadi dapat la'alakum Oh, baru tatkun 3. di Silakan, silakan. 183, Ya. kemudian la'alakum tashkurun di ayat 185, terus la'alahum yarsyudun di ayat 186, terus di la'allahum yattaqun di ayat 187. Saya juga bertanya-tanya satu lagi teh Ya. di mana gitu. Ah, Tapi alhamdulillah satu sempat lagi mencatat Ustaz. di 184 Ustaz Asep. Di Ya. 184. 4. Ya, pada Oh, kalimat bukan di akhir khairun ayatnya ya lakum. Ustaz ya. Kalau Ya, di akhir agak ayat akhir lah. 184 Wa itu in kuntum antum ta'lamun kan ya. sebelum itulah khairun Oh, lakum sebelum in itu ya. kuntum Oke. ta'lamun. Ada Siap kata Ustaz. khair ya. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Syukran Ustaz Asep ya murojaahnya. Ini penting ya. Jadi setelah belajar langsung mengajarkan. Baik, saya minta lagi dari ini ada Umu Sarah Saki Galaksi. Umu Sarah bisa dialog sebentar Umu Sarah? Baik. Boleh saya tanya nih, apa makna dibalik la'allakum? La'alla. Dipastikan. Silakan. Eh, Masya Allah. Mana sih? Allah betul Ustaz, ya. dipastikan. Dipastikan. Iya, asalnya kan la'alla itu apa artinya harapan ya, Umu Sarah ya. Harapan. Ya, Tetapi kalau sudah Allah ya. yang mengatakan la'alla ini, maka menjadi kepastian. Betul ya, Masya Allah. Tabarakallah. Syukran. Jazilan. Umu Sarah. Baik. Kita akan lanjut ya. Ya, Baik. Ustaz. Jadi ayah bunda dan sahabat-sahabat, Insya Allah kita akan interaktif ya. Jika ada yang uzur silakan nggak apa-apa yang off cam tapi tetap menyimak ya karena insya Allah saya akan dialog aktif ya dengan para jemaah semuanya insya Allah. Baik, pertanyaan tadi yang besar adalah
Bagaimana caranya agar kita mendapatkan 5 miracle ini? La'allakum tattaqun, khairun lakum, ya, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, dan la'allahum yattaqun. Jawabannya adalah amalkan setiap ayatnya. Oke, ini kata kuncinya. Amalkan setiap ayatnya. Nah, jadi ketika ingin mendapatkan kepastian dari Allah menjadi la'allakum tattaqun, dipastikan menjadi pribadi yang bertakwa, maka jawabannya adalah amalkan ayat ini. Baik, sekarang kita cari ya. Poinnya di kalimat mana ayat ini nih? Sampai menjadi kata kunci mendapatkan la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat bersama ayat ini ya, tertuju kepada kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Disebutkan kata iman sebelum kata siam. Maksudnya adalah berpuasalah dengan dasar iman. Yang Allah seru di sini, yang Allah panggil di sini adalah orang-orang yang telah beriman, bukan manusia biasa, bukan, tetapi manusia yang luar biasa, yaitu orang yang beriman. Ya, inilah yang membedakan antara puasanya orang awam dengan puasanya orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa itu puasanya dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini jangan sampai kita ini merugi, ya. Karena di hadis yang lain bahasanya Rasulullah mengatakan kita jangan sampai merugi kita ini. Ya, kam min shaimin laisa min syami ilal ju' wal atas. Jangan sampai kita ini hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga saja, gitu kan ya. Padahal target kita Ramadan adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka ayat yang pertama ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan di siang hari, ya, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang seperti ini, puasa yang dengan dasar iman ini, maka dampaknya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Amin. Jadi kalau kita pahami sebaliknya, jika puasanya tanpa iman, bukan karena iman, maka apakah dapat ujung hadis tadi? Ya nggak dapat. Ya, rugi. Fisiknya, jasadnya, usianya sudah masuk ke Ramadan. Bahkan khatam Ramadannya. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ikut lebaran pula. Tapi Ramadan selesai, ya, falam yughfar lahu, kata Rasulullah. Dosa-dosanya tidak diampunkan, rugi itu orang. Jadi ngapain aja Ramadan? Kok bisa merugi seperti ini? Padahal jelas kepastian Allah alakum tattaqun. Tapi kok dia tidak dipastikan jadi orang bertakwa? Dengan apa? Ada apa dengan puasanya? Nah, maka di sini mari ya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat mata Quran ya, untuk Ramadan yang terakhir ini, untuk Ramadan yang terbaik ini, yuk ya, makna dibalik ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, berpuasanya kita dengan dasar iman itu di antara indikator kuatnya adalah saumul jawarih, berpuasa seluruh anggota badan. Tidak hanya nahan lapar, haus dan dahaga atau syahwat saja, tidak. Tetapi semua anggota badannya ikut berpuasa. Matanya berpuasa, ya, dari hal-hal yang melihat yang hatta yang mubah pun ia tundukkan matanya. Telinganya pun ia tutup dari hal-hal yang haram, hal-hal yang mubah sekalipun ia tutup, ia fokuskan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, ya, zikir-zikir dan sebagainya. Lisannya pun sama, ya, ia tahan untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang mubah pun ia tahan jika tidak ada manfaatnya. Maka ia manfaatkan lidahnya untuk apa? Melantunkan zikir, melantunkan tilawatil Quran. Masya Allah. Ya, jari jemarinya
ya, tidak habis waktu untuk scroll media sosial. Saya waktu terkuras begitu aja, nggak kerasa. 1 jam, 2 jam, 3 jam yang harusnya tadarus banyak. Itu jari jemarinya. Coba, ya, kalau boleh saya usul, puasa semuanya. Agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Ya, semuanya berpuasa kepada kita ini. Maka insya Allah inilah yang Allah suka. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu untukku dan aku akan berikan pahala. Baik, ini pertama, la'allakum tattaqun bisa kita jemput dengan berpuasa dengan dasar iman. Baik, jelas ya? Yang kedua, ayat 184 ya, di mana kata kuncinya ada pada kalimat khairun lakum. Hendaklah kalian berpuasa dengan kebaikan untuknya satu. Apa itu? Ingkuli. Apa? Ilmunya. Tahu ilmunya. Jadi mohon, Ramadan yang terakhir ini, Ramadan yang terbaik ini, puasanya dengan dasar ilmu. Yang pertama dasarnya iman, yang kedua dasarnya ilmu. Penting ini ilmu ini. Kuatkan imannya, ilmunya benar. Ah, itu mantap ta'lamun. Jika kalian tahu ilmu tentang Ramadan tadi. Baik, jelas ya? Itu kondisi kedua apa? Ilmunya harus benar. Ini masih ada sisa waktu sepekan lagi nih. Yang belum hatam tentang Ini fikih untuk puasanya, ya bicara insya ini Allah Bang, dengan bukan media ini masuk empat silakan takut ya kalau bilang bertanya kepada asatid kita ini kan ya, film meeting untuk tadi itu memperkuat anu ilmunya. Jangan sampai kita ini berulang gitu kan ya. Ternyata Masya oke. Allah. Maka di sini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Iya, taala yang mana Allah memastikan kita memberikan keberkahan-keberkahan itu ya, maka ilmunya harus benar. Oke. Di antara ilmunya adalah di ayat ini Allah sebutkan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan barang siapa yang bertatawu ya, menambahkan amalan sunnah, menambahkan amalan yang tatawu, tambahan setelah menyempurnakan yang wajib. Di sini ilmunya. Jadi jangan hanya melakukan yang wajib saja, sayang. Sempurnakan yang wajib, kemudian tambahkan dengan ibadah tatawunya. Salatnya tambahin tuh. Yang jarang qobliyah ba'diyah, tolong deh Ramadan dawamkan qobliyah ba'diyahnya. Ya, yang jarang sholat duhanya pas Ramadan, tolong deh dawamkan, wajibkan dirinya untuk sholat duha. Ya, tarawihnya, qiyamul lailnya, ya apalagi ya, sholat syukrul wudhunya dan lain sebagainya, insya Allah. Karena teorinya ibadah sunnah yang kita lakukan di Ramadan maka pahalanya di-upgrade semisal dengan ibadah yang wajib. Gitu kan ya. Sebaliknya ibadah yang wajib yang kita kerjakan di-upgrade menjadi pahalanya tak terhingga. Contoh sederhana, pahala sedekah ya. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 disebutkan ayat tersebut tentang pahala apa? Pahala sedekah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang sering berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah. Seumpama apa? Seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang. Setiap batangnya membuahkan 100 bulir buah. Itu 700 kali lipat. Para mufassir sepakat, hadza ajrus sadaqah ghair Ramadan. Ini adalah pahala sedekah di luar Ramadan. Nah, jadi ayah bunda, sahabat-sahabat mata Quran, ya, 700
lipat pahala itu, pahala sedekah kapan? Di luar Ramadan. Pas masuk ke Ramadan, lanjutin kalimat berikutnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, unlimited kata Allah. Allah lipat gandakan lagi sampai angka yang tak terhingga bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Para mufassir mengatakan sepakat hadza ajrus sedekah fi Ramadan. Ini adalah pahala sedekah ketika masuk Ramadan. Allahu Akbar. Nah, maka ini ilmunya penting. Jangan sampai habis gitu kan ya Ramadannya untuk tidur, untuk senda gurau, ya. Mohon maaf para bunda di sini, para ummahat, ya, para akhwat, untuk Ramadan yang terakhir ini yang terbaik, ya, saya usulkan nggak usahlah bikin kue-kue, gitu kan ya. Beli aja, beli jadi, ya, Bu Nanis ya, beli jadi aja. Takutnya apa? Habis waktu di dapur, ya. Mau berapa kali hatam kalau waktunya habis di dapur, gitu kan ya. Emang sih hobi-hobi, gitu kan ya. Udahlah, ini yang terakhir loh. Bisa jadi yang terakhir, ya. Untuk Quran sajalah, ya, berkuran itu kan banyak aktivitasnya, silakan gitu kan ya. Maka di sini tolong ya ibadahnya manfaatkan, ini bulan lumbung pahala yang wajib kita sempurnakan, tambahkan ibadah sunnah lainnya, silakan boyong semuanya agar tidak merugi kita ini, dan ujungnya adalah khairun lakum. Allah janjikan keajaibannya adalah berupa apa? Diturunkannya keberkahan-keberkahan kepada kita semua insya Allah. Berkah usianya, berkah hartanya, berkah rumah tangga. Karena apa? Karena Ramadan dengan dasar ilmu. Tentunya ilmu yang benar di mata Allah dan benar di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah bunda dan sahabat mata Quran, ini adalah miracle yang kedua di mana Allah tetapkan khairun lakum dengan cara apa? Menyempurnakan ibadah yang wajib, kemudian menambahkan ya amalan tambahan. Ini adalah salah satu ilmu tentang Ramadan dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya. Baik, ini kita bicara global aja ya. Yang ketiga, ya ayah bunda dan sahabat-sahabat mata Quran. Yang ketiga apa? Rewardnya la'allakum tashkurun. Dipastikan dengan Ramadan ini Allah jadikan kita menjadi pribadi yang bersyukur. Ya, hati-hati. Mohon maaf, secara real ternyata masih banyak kita ini yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita adalah kufurnya, bukan syukur. Bentuk menjadi pribadi yang bersyukur kita. Nikmat ya rabbikuma tukadziban. Ini diberi itu, diberi satu lembah, ingin dua lembah dan begitu seterusnya. Itu gak akan puas-puas. Nikmat yang mana lagi yang berusahakan? Syukurnya dulu. Ya, syukuri aja dulu. Di sini. Ya, bahkan di surah Saba Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatku yang telah diberikan kepada mereka. Maka di sini nih apa istilahnya cubitan keras ya, atau bukan cubitan di sini ya. Ini istilah pukulan keras dari Allah SWT, peringatan keras dari Allah ya, agar kita ini dengan Ramadan ini tolong dengannya mari fokuskan diri kita untuk apa? Menjadi pribadi yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah amalkan ayatnya. Secara global ayat ini tentang apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tolong tadi ya, waktunya dipakai berquran. Ya, jangan habis dipakai masak. Masak nyiapin buka puasa sahur nggak masalah, gitu kan ya. Ini yang menjadi masalah adalah mohon maaf apa tuh untuk Lebaran, gitu kan ya. Udahlah ada ART, misalkan ada pembantu khodimah silakan. Ya kalau yang punya khodimah. Kalau nggak punya beli aja langsung insya Allah. Kenapa sayang ini?
waktunya untuk khataman aja. Maka ayah bunda dan sahabat-sahabat mata Quran berjanji kepada Allah, ya siang hari ini kira-kira untuk Ramadan yang terakhir ini mau berapa kali hatam, ya? Mau berapa kali hatam? Baik, saya tanya nih. Oke, di sini ada Bunda Yulisa. Bunda Yulisa, apakah mendengar suara saya? Assalamualaikum Ustadz. Afwan off cam Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bun. Ini tadi kan la'alakum tashkurun nih. Dipastikan menjadi pribadi yang bersyukur. Di antaranya berquran. Ini boleh nanya nih. Program Bunda Yulisa di Ramadan untuk yang terakhir ini berapa kali hatam nih Bun? Dari yang lalu-lalu saya selalu niat hatam 2 kali Ustadz. Hatam Qadarullah dua selalu kali. Tahun dapatnya yang lalu cuma hatam dua satu, kali nggak? selalu dapatnya 1,5 Ustadz. Terakhir tuh 1,5 lebih. Setengah ya. Tidak sampai 2 kali Baik, juga. baik. Tahun Ya ini Ustadz. janji ya Bun ya. Bisa janji Insya ya. Allah. Bismillah Ustadz. Insya Baik. Allah Ustadz. Bismillah ya. Jadi yakin ayat ini la'alakum tashkurun, buktikan kesyukurannya. Ya sudah banyak nikmat yang diberikan Allah melalui pasangan, melalui Hmm. anak-anak, melalui Hmm. usaha dan sebagainya. Nah, sekarang gantian kita nih. Seberapa hebat syukur kita kepada Allah, buktikan seberapa hebat berqurannya kita. Ya. Jadi sekarang Hmm. Allah tunggu kita nih. Alhamdulillah tadi Bunda Yulisa berkomitmen untuk 2 kali hatam insya Allah. Amin. Baik. Oke, kita doakan semoga Allah mudahkan. Ini bukan masalah ria ya. Ini saling memotivasi. Boleh mungkin Bunda Cynthia, Bun. Halo, Assalamualaikum Bunda Cynthia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, oke, Ya, sehat Bunda. Masya Allah. Nggak apa-apa Bun. alhamdulillah Gimana Bun? Ramadan sehat. tahun ini berapa kali hatam rencananya Bun? Bismillah, Bismillah. Mudah-mudahan bisa 2 kali hatam Ustadz. Masya Allah. Oke, 2 kali hatam ya. Berarti Ya, strateginya gimana tuh Bun? 2 kali hatam. Sehari berapa juz berarti nih? sehari 2 juz Ustadz. 2 juz ya. Ya, Cara membaginya gimana, Bun? 2 juz dalam sehari itu. 2 juz. Saya biasanya habis sholat sih Ustadz. Kalau yang tahun sebelumnya sih 1 kali hatam Ustadz. Ini makanya Ah, rencananya berprogres gitu Ustadz. Jadi ya, makanya di tahun ini mau mencoba 2 kali hatam. Biasanya saya Masya Allah. setelah sholat baca begitu Ustadz. Baik, berarti 2 kali hatam setelah sholatnya 4 lembar ya, Bun ya? Iya Minimal betul, 4 lembar. iya betul Ustadz. Oke, barakallahu fiik ya. Kita doakan ya Bu Sintia Barakallah. khususnya yang sudah komitmen 2 kali hatam. Allah mudahkan kalau bisa lebih lagi. Baik, Amin, amin, oke. Allahumma amin. Bahkan Jazakallah ya khair. semuanya ya ayah bunda dan sahabat-sahabat mata Quran. Imam Asy-Syafi'i setiap Ramadannya beliau bisa hatam sampai 60 kali hatam. Masya Allah, 60 kali hatam. Ya, berarti seharinya 2 kali hatam tuh. Kalau kita kan 2 juz ya. Ini 2 kali hatam, Masya Allah. Luar biasa. Baik, satu lagi nih. Dari ayah. Ini dari ayah. Mungkin boleh di sini siapa ya? Ayahnya saya belum hafal juga nih. Oke, asal aja ya. Di sini ada, mohon maaf, ah, ini ada nih Ustadz Hasan Basri dari Galaksi. Ustadz Hasan Basri, Ustadz Hasan Basri. Halo, Ustadz Hasan. Oke, belum nyambung ya. Nyambung. Ustadz Hasan, gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Ini la'alakum tashkurunnya gimana Qurannya nih? Berapa kali hatam kita nih? Ramadan kali ini, Ustaz. Insya Allah 3 kali hatam Ustaz. Masya Allah. Yang sebelumnya berapa kali hatam, Antum, Ustaz? Sebelumnya 2 kali Tahun Ustaz. sebelumnya berapa kali hatam? Ya, berarti Dua, ada dua kali. peningkatan ya.
Baik, Insya baik. Allah. Berarti tahun ini ada peningkatan 7 kali hatam, berarti sehari 3 juz ya, insya Allah. Baik, Insya Allah, Ustaz. alhamdulillah syukron Ustaz ya. Sebagai taharif bin ni'mah Afwan, nih, Ustaz. guru kita ya ada almarhum Muhammad Abdul Yazid ya, yang telah wafat di bulan Desember kemarin, guru kami. Itu saya suka iseng, ketika japri ke beliau. Itu di pertengahan Ramadan ya, japrinya itu. Ustaz, Afwan, ya kepo. Nanti udah berapa kali hatam Ustaz di pertengahan Ramadan? Jawabannya saya malu. Ya, di pertengahan Ramadan beliau sudah 24 kali hatam. Masya Allah. Ya, 24 kali hatam. Luar biasa. Walau alam ya. Ramadannya berapa kali? Ini baru pertengahan. Ya, pertengahan Ramadan saya tanya beliau, itu sudah 24 kali hatam. Luar biasa. Nah, maka mari ya ayah bunda sahabat-sahabat, kita jadikan Ramadan yang terakhir ya. Nggak apa-apa. Yang kita baca nggak paham nggak apa-apa. Ya, saya juga nggak paham semuanya. Yang penting apa? Hatamnya insya Allah berkali-kali, tapi tentunya dengan bacaan yang benar. Ya, baik. Berikutnya Ibunda kita akan sambung lagi ayat berikutnya di ayat 186. Mereka yang keempat, Allah janjikan kepada kita menjadi apa? La'allahum yarsyudun. Dipastikan menjadi pribadi yang benar, ya. Tidak hanya baik, sudah banyak orang baik di sini, tapi masih sedikit yang benar. Yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik. Pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya amalkan ayatnya nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini syaratnya nih. Berdoa ya. Jangan pelit, angkat tangannya. Nah, jadi Bunda lihat nih di telapak tangannya ada garis kan? Ini tempelin garisnya di sini nih. Ini seperti ini ada berdoa tuh. Merapat gitu kan ya, nggak renggang gitu kan ya, nggak di atas paha, kayaknya malas gitu kan ya, angkat tangannya ya, warafa ayadahu ilas sama gitu kan ya, ke sini mengarah ke langit telapak kaki kita ini seperti ini ada berdoa gitu kan ya. Ujibu da'watad da'i, aku jawab. Syaratnya satu, idza da'ani, jika hamba tadi berdoa kepada aku. Jadi yang kita pahami, kalau kita ngeberdoa apa yang Allah jawab, memang Allah maha. Nah, maka momen Ramadan ini ya, mumpung ini adalah waktu mustajab, ketika sahur, ketika hendak menjelang berbuka, tolong deh nggak usah nonton ya. Jadi mohon ayah bunda, untuk Ramadan tahun ini televisinya boleh nggak dibalik ke tembok ya. Maksudnya sayang sekali nih kalau sahurnya bareng Sule gitu kan ya, ya Allah ngelawak. Gimana mau dapat berkah atau ketawa-ketawa terus gitu kan ya. Maka coba manfaatkan untuk berdoa, untuk tilawat, untuk zikir gitu kan ya. Menjelang buka puasa sama. Walaupun ada tausiah, nanti aja deh. Ini soalnya momennya nggak akan terulang lagi. Satu Ramadan menjelang berbuka itu nggak akan terulang lagi itu. Tanggal 2 Ramadan nggak akan terulang lagi, nih sayang gitu kan ya. 2 semil atau 30 hari sajalah kita stop dulu ya kan nonton-nontonnya. Kita fokus ini. Kita pengen jadi yang benar, orang selama ini kita ini mungkin hanya baik saja atau bahkan kini salah gitu kan ya. Kita minta sama Allah, ya Allah ya kan ya. Ya Arhamar Rahimin, ya tunjukkan kami ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta sama Allah untuk menjadi pribadi yang benar. Nah, di sini doa ya, berdoa. Ramadan adalah media mustajabnya doa-doa kita. Namun mohon maaf sekali ayah bunda dan sahabat-sahabat, walaupun tempatnya mustajab, walaupun waktu mustajab, tapi kadang kita mengganjal doa-doa kita. Dengan apa? Dengan harta haram. Jadi mohon sebelum masuk bulan suci, sucikan dulu hartanya. Tolong ya, sucikan dulu hartanya. Yang belum zakat, zakat dulu, jangan nunggu Ramadan. Ya, jika haulnya ketika Sya'ban, ya udah Sya'ban keluarkan. Usahakan pahala Ramadan berlipat. Iya. Kalau ibu, bapak nahan sampai Ramadan, itu nahan BAB namanya. Itu kan kotoran harta kita. Tolong hari ini keluarkan. Jika sudah nyampe haul. Haulnya sudah lalu bulan Rajab misalkan. Nunggu Ramadan aja. Nggak boleh seperti itu. Ketika ibadah yang ada kaitan dengan
waktu, maka tunaikan pada saatnya. Jangan tunda-tunda. Subuh ya ada waktunya, zuhur ada waktunya, begitupun zakat ada waktunya, ada haulnya. Kan nggak semuanya bisnisnya Ramadan semua kan? Perusahaan jarang pakai Ramadan, tutup bukunya ya Desember keluarkan. Desember yang lalu. Bagi yang punya bisnis perusahaan belum zakat nunggu Ramadan, alasannya nanti Maret, nggak boleh seperti itu. 2 bulan kita tahan-tahan hak mustahik itu nggak boleh. Nah, maka tolong ya, hartanya dibersihkan dulu agar harta haramnya tidak mengganjal doa-doa yang kita panjatkan. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, ya, miracle yang kelima adalah Allahum yattaqun, itu dengan cara apa? Dengan i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, jadi mohon kepada para asatid di sini ya, para guru-guru, para ayah, para bunda, sahabat-sahabat semuanya, ya, untuk Ramadan yang terakhir ini kita setidaknya dalam seumur hidup pernah ada itikaf 10 hari full gitu ya. Biar nikmat gitu kan ya. Di sini puncaknya. Ya, puncaknya di 10 malam terakhir. Kita buru yang namanya Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik pada ibadah 1000 bulan pahalanya tuh. Masya Allah. Nah, maka dari sekarang kencengin doanya, bukan nanti. Ya, jangan nanti sekarang doanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan ya Allah, zat yang maha memaafkan, mencintai pemaafan, maafkan hamba ya Allah. Dari sekarang biasakan doa tadi, jangan nunggu nanti. Ya, kita nggak tahu nanti dapat nggak sebelum terakhir itu. Dari sekarang biasakan. Kalau sudah biasa, insya Allah, katakan ya, Allah takdirkan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin Ustaz Abi ya, yang bisa disampaikan dari Tadabbur Unlimited Miracle Ramadan ya, dengan 5 ayat tadi, la'allakum tattaqun, bisa kita raih dengan berpuasa dengan dasar iman. Kemudian yang kedua, khairun lakum, keberkahan akan datang jika kita tahu ya puasa dengan dasar ilmu ya. Berikutnya yang ketiga, la'allakum tashkurun, dipastikan menjadi pribadi yang bersyukur dengan cara berquran dengan hebat ya, menghatamkannya, menghafalkannya, mengkajinya, menuliskannya, mewakafkannya, mengajarkannya. Luar biasa banyak aktivitas. Puncaknya adalah mengamalkannya. Nah, itu syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, la'allahum yarshudun, dipastikan menjadi pribadi yang benar ya, itu dengan cara apa? Doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kelima, la'allahum yattaqun, dipastikan menjadi pribadi yang bertakwa untuk kedua kalinya, itu dengan cara apa? Ibadah i'tikaf, terutama di 10 malam terakhir. Wallahu a'lam bishawab.